Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YPP Afadlullah. Sebelum kita mulai pembahasannya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, agar admin tetap semangat dan channel ini dapat terus berkembang dan terus memberikan informasi dan hiburan bagi kalian semua. Pada video kali ini, kita akan membahas kisah Uwais Al-Qarni, seorang pemuda dari Yaman yang hidup di zaman Nabi Muhammad. Dikutip dari buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti oleh Ahmad Mahmudi. Uwais bukan orang yang kaya, melainkan hanya seorang fakir dan yatim yang hanya hidup berdua dengan ibunya yang lumpuh dan buta. Sehari-hari, Uwais hidup dengan mengandalkan penghasilannya dari menggembala domba. Hasil yang ia dapatkan hanya cukup untuk makan ibunya. Sedangkan apabila ada kelebihan, terkadang ia gunakan untuk menolong tetangganya yang juga kesusahan. Selebihnya Uwais sering berpuasa, hidupnya hanya ia gunakan untuk beribadah kepada Allah dan berbakti kepada ibunya. Karena ayahnya sudah lama meninggal, Uwais merasa sangat sedih setiap kali melihat tetangganya yang lepas pergi menemui Nabi Muhammad. Ia belum pernah menemui beliau padahal dirinya sangat ingin bertemu, namun di saat yang sama ibunya tidak bisa ia tinggalkan. Saking cintanya kepada Nabi Muhammad, ketika ia mendengar ada yang melempari beliau hingga membuat giginya patah, Uwais turut mematahkan giginya dengan batu hingga patah. Hal ini ia lakukan sebagai bentuk kecintaannya yang mendalam kepada Nabi Muhammad, yang bahkan belum pernah ia temui itu. Ia selalu bertanya-tanya, kapankah ia bisa bertemu dan memandangi wajah beliau dari dekat. Akhirnya, pada suatu hari ia ungkapkan semua isi hatinya kepada ibunya dan meminta izin untuk bisa bertemu dengan Nabi Muhammad. Ibunya pun mengizinkannya untuk pergi ke Madinah. Ibunya berpesan kepada Uwais, "Pergilah wahai Uwais, anakku. Temuilah Nabi di rumahnya, dan bila telah berjumpa dengan Nabi, segeralah engkau kembali pulang." Dengan hati yang sangat gembira, ia akhirnya tiba di Madinah, di depan pintu rumah Nabi Muhammad. Dia mengetuknya. Setelah pintu dibuka, ternyata yang menyambutnya bukan Rasulullah sendiri, melainkan Aisyah. Saat itu, Nabi sedang berada dalam peperangan, sehingga beliau tidak bisa menemuinya. Uwais sangat kecewa. Bahkan ketika sampai di rumah Nabi, ia belum juga bisa menemui beliau. Ia ingin sekali menunggu Nabi pulang dari medan perang, namun ia teringat dengan pesan ibunya yang menyuruhnya segera pulang ketika sudah bertemu beliau. Dengan berat hati, akhirnya Uwais memilih untuk mematuhi ibunya dan kembali pulang tanpa pernah bertemu dengan Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad pulang dari pertempuran, beliau menanyakan kepada Aisyah tentang orang yang mencarinya dan ia pun menceritakannya kepada Nabi. Aisyah menjelaskan bahwa ada seorang pemuda dari Yaman yang datang ingin berjumpa dengan Rasulullah, namun karena ibunya sudah tua dan sakit-sakitan, ia tidak bisa menunggu kedatangan Nabi dan memilih untuk pulang. Nabi Muhammad lalu menjelaskan bahwa pemuda itu adalah penghuni langit. Beliau juga menceritakan kepada para sahabat, kalau kalian ingin berjumpa dengan dia, perhatikanlah ia mempunyai tanda putih di tengah telapak tangannya. Beliau juga menyarankan untuk meminta doa dan istighfar darinya, sebab ia adalah penghuni langit dan bukan penduduk bumi. Bertahun-tahun kemudian, Khalifah Umar ingat dengan sabda Nabi tentang pemuda yang terkenal di langit. Sejak saat itu, Umar selalu mencari kehadirannya dalam rombongan khalifah yang datang dari Yaman, hingga suatu saat ia benar-benar bertemu dengan pemuda tersebut. Khalifah Umar dan Ali datang ke perkemahan Uwais dan datang menemuinya. Keduanya lalu membuktikan perkataan Nabi tentang tanda di telapak tangan Uwais, dan benar saja, tanda putih itu ada padanya. Umar dan Ali lantas meminta Uwais untuk membacakan doa dan istighfar untuk mereka. Namun ditolak oleh Uwais, seraya berkata, "Sayalah yang harus meminta doa pada kalian." Lalu, Umar dan Ali tetap meminta untuk didoakan. Akhirnya Uwais melakukannya. Setelah itu, Umar hendak memberikan jaminan hidup kepada Uwais. Namun lagi-lagi tawaran itu ditolak olehnya. Ia berkata, "Hamba mohon supaya hari ini saja hamba diketahui orang untuk hari-hari selanjutnya. Biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui orang lagi."